Seorang tokoh dunia, Nelson Mandela, pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dewan juri yang terhormat, di kesempatan yang berbahagia ini, kami dari tim Brainy Bunch asal sekolah SMP Negeri 1 Mojokerto, yang beranggotakan saya, Akila Alia Rasya Putri selaku pembicara 1, beserta 2 rekan saya, Aditya Satria Perdana selaku pembicara 2, dan Nadia Almira Amrullah selaku pembicara 3. Kami siap berpartisipasi pada MAN 2 Kota Kediri Education Debate Competition yang mengangkat mosi perdebatan bahwa media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Menurut Harya Sudharma, media pembelajaran adalah suatu alat atau media yang dapat mempengaruhi alat indera manusia dalam mengamati ataupun memperoleh pengalaman ataupun pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective yang berarti berhasil. Perlu diketahui bahwasannya ada satu ayat pada pasal 4 bab 3 Prinsip Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, serta berhitung bagi segenap keluarga masyarakat. Namun, dengan adanya ancaman COVID-19 yang membuat pelajaran semula melalui luring menjadi pembelajaran secara daring pada tahun 2020. Di kesempatan itu pula, muncul permasalahan terkait daya serap pada mata pelajaran yang diampu oleh peserta didik. Maka dari itu, di sini kami menolak mosi perdebatan hari ini yang menyatakan bahwa media belajar online lebih efektif daripada media belajar lainnya. Mengapa hal ini bisa kami tolak? Karena hal ini mengacu pada karakteristik pembelajaran siswa yang dibagi menjadi 3, yaitu kinestetik, visual, dan auditori. Pembelajaran secara online dapat mempengaruhi 2 gaya belajar, yaitu kinestetik dan visual. Mengapa demikian? Para peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dapat mengganggu fokusnya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat guru secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung. Serta peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik tidak ada aktivitas motorik pada guru. Ditambah juga dengan akses teknologi yang masih tergolong terbatas. Lalu guru juga tidak bisa berinteraksi atau memonitoring siswa dengan langsung yang membuat kegiatan belajar online tidak efektif. Dewan juri yang terhormat, ada berbagai data dan fakta sebagai landasan alasan utama kami mengapa menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, kami mendapatkan data survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Kata Data Insight Center atau KAC. Mereka melakukan survei kepada 10.000 orang. Hal tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut datanya. Yang pertama, yakni 6,5% orang menyatakan mereka sering dalam mengakses layanan pendidikan melalui ranah internet. Dan hanya 0,9% orang yang menyatakan mereka sangat sering mengakses layanan pendidikan melalui ranah internet. Data tersebut sangatlah kecil dibandingkan mereka yang sangat jarang bahkan tidak pernah mengakses layanan pendidikan melalui internet. Hal tersebut bisa dijabarkan, yakni sebanyak 13,4% mereka jarang dalam mengakses layanan pendidikan melalui ranah internet. Dan 9,1% orang sangat jarang dalam mengakses layanan pendidikan melalui ranah internet. Dan bahkan bagi mereka yang tidak pernah mengakses layanan pendidikan melalui ranah internet menyentuh pada angka 70,1%. Dari data tersebut bisa dijabarkan bahwasanya pembelajaran secara online tidak bisa dijadikan acuan betapa efektifnya pembelajaran tersebut karena ada banyak alasan yang mempengaruhinya. Yang pertama, masyarakat atau peserta didik terutamanya sering terdistraksi karena adanya notifikasi media sosial dan game online yang mereka akses setiap hari melalui internet atau gawai mereka. Hal tersebut bisa dinyatakan karena melihat dari 70,1% orang yang tidak pernah mengakses layanan pendidikan melalui ranah internet. Hal tersebut dikarenakan besarnya gangguan atau distraksi yang disebabkan oleh internet melalui notifikasi media sosial dan juga game online. Hal tersebut bisa dinyatakan bahwasanya pembelajaran online masih kurang optimal dan tidak disarankan sebagai metode pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Data tersebut didukung pula oleh survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menyatakan bahwasanya peserta didik lebih merasa tugasnya menumpuk dibandingkan dengan pembelajaran luring biasanya. Hal ini dinyatakan sebagai berikut. 56,7% peserta didik
merasa bahwasanya tugasnya lebih menumpuk dan butuh penjelasan lebih dalam oleh Bapak Ibu guru. Faktor tersebut disebabkan karena adanya reconnecting atau permasalahan jaringan ketika melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut didukung pula oleh data sebanyak 52,8% peserta didik meminta agar akses kuota diberikan secara gratis kepada mereka karena banyaknya pertemuan secara online melalui Zoom Meeting dan juga Google Meet, serta melihat banyaknya video edukatif melalui YouTube yang memakan kuota yang lebih banyak. Hal ini dilansir dan juga dirangkum dari kompasiana.com yang menyatakan bahwasanya pembelajaran secara online masih kurang optimal atau kurang efektif disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kekuatan atau kualitas sinyal yang berbeda-beda di setiap daerah. Ingat, bahwasanya banyak teman-teman kita di daerah pelosok yang memiliki kualitas sinyal yang berbeda dengan di daerah teman-teman kita yang berada di kota. Lalu yang kedua, yakni adalah kepemilikan kuota. Karena mengingat tidak semua keluarga ataupun masyarakat bisa membeli kuota dengan jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, yakni faktor lingkungan sekitar pelajar. Karena jika memiliki lingkungan sekitar yang terkesan bising dan ramai akan mengganggu fokus mereka ketika mengikuti pembelajaran secara online. Tentu, hal ini harus didengar lagi oleh pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen harus bisa mengoptimalkan lagi implementasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 15 yang berbunyi, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lain. Tentu, dalam implementasi yang lebih optimal, diperlukan fasilitas yang merata kepada seluruh masyarakat terutama pada peserta didik dalam bidang teknologi dan juga jaringan internet yang memiliki kualitas yang lebih bagus dan nyaman kepada seluruh masyarakat terutama peserta didik. Hal ini perlu ditekankan lagi dari data survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan sebanyak 76,7% peserta didik menyatakan mereka tidak senang mengikuti pembelajaran secara online dan yang menyatakan senang hanya sebesar 23,3%. Hal ini melalui data responden sebanyak 1.700 responden peserta didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 4 minggu. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran online tidak efektif. Hal ini disimpulkan karena tidak semua peserta didik dapat mengaksesnya dengan mudah. Efektivitasnya sangat bergantung pada faktor-faktor seperti internet, gaya belajar, fokus, pengawasan, dan infrastruktur. Faktor-faktor seperti sinyal yang tak stabil, penggunaan kuota yang berlebih, dan kondisi lingkungan di setiap keluarga juga sangat mempengaruhi. Karena kita tidak dapat mengambil kesimpulan untuk menyamaratakan kondisi lingkungan di setiap keluarga. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa media belajar online tidak lebih efektif daripada media belajar lainnya. Karena seperti yang sudah pembicara dua sebutkan tadi, berdasarkan data survei KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ketika ditanya setelah 4 minggu pembelajaran jarak jauh atau PJJ, apakah senang belajar di rumah? Faktanya, 76,7% justru menjawab tidak senang. Dan hanya 23,3% yang menjawab senang. Tetap seperti yang sudah saya sebutkan di awal, terjadi ketidakseimbangan fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Hal ini tentu belum menjadi realisasi yang benar dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 15 yang berbunyi, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lain. Ini tentu harus menjadi salah satu acuan yang harus dioptimalkan. Dan jika melihat pembelajaran jarak jauh yang sekarang, masih sangat belum bisa dibilang lebih efektif daripada pembelajaran lainnya. Demikian pemaparan dari Brainy Bunch, ikan hiu makan makaroni, dilanjut cari pepaya. Pemaparan Brainy Bunch sampai di sini. Besok-besok ketemu di Kediri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.